Shalom, selamat pagi rekan-rekan setia Allah. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pagi ini. Kita akan memulai renungan kita dengan berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Sepanjang malam Tuhan kami bisa tidur dengan baik. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat segar Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan. Beri kami hati yang bisa taat, mau dengar-dengaran Tuhan, sehingga renungan ini enggak cuma numpang lewat, tapi boleh merema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan renungan ini. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya nggak terlalu banyak bicara soal materi. Saya mau kesaksian saudara. Jadi karena satu dan lain hal, pagi ini saya harus bangun lebih pagi. Rumah saya kebetulan di Kerawang. Kalau yang tahu, kalau yang nggak tahu saya kasih tahu. Rumah saya di Kerawang. Jadi untuk kesini saya butuh, biasa kalau suami saya 1 jam 15 menit kalau dia nyetir. Tapi karena saya masih newbie, masih baru banget belajar nyetirnya, saya tuh butuh waktu sekitar hampir 2 jam. Untuk kita doa di sini jam 8, berarti saya harus harus berangkat lebih pagi. Jadi saya bangun lebih pagi dan berangkat jam 6 lewat seperempat. Saya sempat ngomong sama anak saya, Jovanka, aduh Jov, mami agak ngantuk nih, saya bilang. Terus dia tuh sampai gak terlalu berani tidur anak saya, karena dia pikir maminya ngantuk gitu kan. Nah saya nyetir. Dari Kerawang itu hujan, dia udah ngomong sama saya, mami jangan cepet-cepet. Saya bilang iya enggak kok, cuma 80. Biasa kan kalau di tol 100 ya, cuma 80 saya bilang gitu. Ya udah tuh jalan. Begitu sampai udah kilometer 40-an gitu, saya lihat tuh speedometer buat tahu kita punya bensin sisa berapa tuh ketutup sama permen pedes. Akhirnya saya turunin, dan begitu saya turunin saya shock saudara, karena bensin saya tinggal 1 bar. Benar-benar tinggal 1 bar, dan saya, waduh, saya belum pernah tuh lihat Iyo bawa mobil itu ke Jakarta 1 bar. Biasa tuh selalu sisa 2. Dia bilang selalu sisain minimal 2. Dan itu saya udah lewatin rest area terdekat. Harusnya di kilometer 42. Saya tuh udah di 40 40. Udah kelewatan. Saya bilang gimana ini sisa 1 bar ya? Sampai nggak selamat ya? Saya nyampe di kilometer 19 untuk ngisi bensin di sana. Tadinya saya bilang saya ngantuk kan. Saya langsung seger saudara, dalam hati saya langsung berdoa terus, Tuhan tolong Tuhan supaya bensin yang 1 bar ini cukup antar saya sampai ke ke rest area. Karena kan kita nggak tahu 1 barnya ini 1 bar baru turun 1 bar atau memang udah dari kemarin-kemarin 1 bar gitu. Saya nggak merhatiin gitu. Nah jadi saya benar-benar berdoa, dan ya itulah, saya benar-benar satu sisi saya ragu, saya takut sekali kalau sampai dia mogok di tengah jalan. Belum pernah saya bawa mobil dan sampai mogok di jalan tol, bagaimana ceritanya gitu kan. Saya nggak ngerti gitu caranya sama sekali gitu. Jadi saya benar-benar bilang, aduh Tuhan tolong Tuhan, saya bilang gitu, anterin ini mobil sampai di KM 19 saya bisa ngisi bensin, saya bilang gitu. Dan Jojo kecapean, ngantuk juga karena dia memang harus bangun lebih pagi. Akhirnya dia tidur, dan saya berdoa, saya sambil jalan, ngantuk saya juga hilang tuh, benar-benar hilang, terbang nggak tahu kemana gara-gara khawatir ya, kita khawatir. Ya udah saya jalan, pokoknya jalan sampai, dan puji Tuhannya saudara, Tuhan benar-benar jaga, dan saya bisa sampai di KM 19 dengan bensin 1 bar. Ya, sampai di sana juga untungnya dia belum bunyi. Biasa kan ada bunyi, ada indikator gitu merah-merah. Belum bunyi. Berarti kemungkinan dia baru turun 1 bar waktu saya jalan itu. Akhirnya saya langsung isi bensin, dan saya bisa tiba di gereja lebih cepat juga. Ya, walau enggak jadi 1,5 jam lah saya sampai di gereja. Ya, itu benar-benar penyertaan Tuhan. Dan di situ saudara saya mau bawa ke dalam, ya itu saudara, kita tuh nggak bisa ngandelin diri kita sendiri, kekuatan kita. Pada saat-saat benar keadaan seperti itu, di luar perkiraan kita, di luar prediksi kita, apa yang bisa kita lakukan? Saya muter otak waktu itu, apa saya mau dikeluar di Cikarang Pusat atau gimana? Tapi saya pikir kalau saya keluar di Cikarang Pusat, saya nggak tahu juga pom bensinnya di mana. Jangan-jangan nanti dibawa muter-muter, waktu saya juga habis dan pom bensin nggak ketemu gitu kan, istilahnya saya pikir gitu. Jadi saya akhirnya saya berdoa, saya tanya Tuhan mau gimana. Tuhan bilang tancap aja ke 19. Saya jalan sampai ke 19 dengan iman yang kebat-kebit saudara. Itulah jeleknya kita ya, suka kebat-kebit secara, walaupun suruh beriman aja suka kebat-kebit. Nah saya akan bawa di ayat Amsal 3 ayat 5. Ini ayat yang pasaran banget, tapi kalau kita ngalamin kita benar-benar baru bisa ngerasain, oh iya oke gitu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, jangan sampai kita tuh ngerasa yang kita, wah udah terjepit nih, kita mikir-mikir dulu. Nggak usah saudara.
Pikirin dulu, tanya dulu Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Dan dia juga yang paling tahu jalan ke depannya seperti apa. Kita nggak tahu apa-apa saudara. Tapi Tuhan tahu. Nah, saya sambung lagi kesaksian sedikit. Saya harusnya turun tol itu di tol Cempaka Putih. Nggak tahu bagaimana, saya juga nyetir. Kalau nyetir sendiri tuh memang selalu tegang ya. Apalagi saya juga belum terlalu jago gitu kan. Saya tuh salah keluar tol. Saya keluar tol itu di tol Uki, Cawang. Waduh, saya bilang mesti bawa jalan bawah lagi, saya bilang. Aduh Tuhan, saya bilang semoga nggak macet, semoga lancar, dan semoga saya nggak salah jalan lagi. Karena sekali lagi saya jalan salah, pasti saya buang waktu lagi gitu loh untuk bisa sampai ke gereja. Dan puji Tuhannya itu jalan lancar. Dan saya juga Tuhan kasih ingetan-ingetan, saya masih lewat jalan mana ya memang sebenarnya cuma lurus doang. Tapi itu dia banyak jebakan karena banyak masuk tol terus jalanannya kebelah dua gitu kan. Kalau kita salah ambil jalan repot juga itunya. Tapi ya itulah, pada akhirnya Tuhan yang menyertai sampai saya bisa di gereja hari itu. Itu sebuah perjuangan kecil tapi buat saya berkesan banget. Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan banyak hal-hal kecil yang kelihatannya sepele mungkin buat orang lain di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi ketika kami menjalani, kami mengalami Tuhan, kami tahu bahwa penyertaan-Mu sempurna Bapa, dan Kau menyertai kami Tuhan dalam hal-hal terkecil sekalipun Bapa, yang efeknya bisa panjang Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari, setiap aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, biar Engkau saja yang beracara Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah seorang organizer terbaik dalam hidup kami. Engkau yang bisa mengatur setiap jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah dan bergantung penuh sama Engkau. Haleluya Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.